Selamat siang teman-teman, selamat pagi yang di Jeddah. Sabah al-khair. Selamat bergabung hari ini di webinar seri ke-4 kita. Persembahkan dari DKI. Alhamdulillah bisa terlaksana on time dan semua bisa hadir. Se-Indonesia insya Allah nih, ada Medan, ada Makassar, ada Jawa, dan Jakarta. Di sini juga ada Pak Andre Barnawi dari Saudi Airlines, Pak Joko ketum kita. Alhamdulillah bisa bergabung. Hari ini kita diskusi santai tentang haji 1441 kemarin dan 42 ke depan insya Allah. Tentang bagaimana haji ini setelah pandemik. Ya Pak Endang ya? Yang kemarin ada berapa orang Indonesia yang ikut. Mungkin kita mulai dengan Pak Joko, boleh kita kasih pembukaan sedikit? 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati tentunya Bapak Dr. Endang Jumali, Pak Konsul Haji yang hadir memenuhi undangan, luar biasa Pak Konsul Haji kita. Kemudian tentunya kepada Pak Isnaini selaku moderator dan tentunya kepada DPD DKI yang menyelenggarakan ini, apresiasi saya dan sangat luar biasa untuk diskusi pada pagi hari ini waktu Jeddah dan siang hari waktu Jakarta. Terima kasih banyak. Ya memang penyelenggaraan umroh khususnya ke depan setelah penyelenggaraan haji ini perlu kita diskusikan lebih matang lagi, dan beberapa hasil dari rapat dengan Kementerian Agama yang juga dihadiri oleh Pak Dr. Endang Jumali, maskapai penerbangan, di sini ada Pak Andri juga hadir, dan beberapa ketua umum asosiasi. Mungkin juga bisa kita sedikit uraikan kondisi pertemuan kita dalam rapat mitigasi nanti dalam pertemuan ini. Dan semoga penyelenggaraan umroh ke depan khususnya dapat terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih buat Pak Dr. Endang Jumali, Pak Konsul kita, dan sahabat-sahabat Ampuri yang sudah hadir di sini. Semoga diskusi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kembali ke Pak Isnaini, terima kasih banyak Pak Isnaini. Terima kasih Pak Ketum, sehat selalu di sana di Jeddah. Tunggu kita ya Pak Ketum nanti sharing ya setelah Pak Endang. Makasih Bu Min bisa bergabung, Bu Minunu sama kita. Bunda, apa kabar, sehat? Bu Min kasih kita ada 1 kata 2 kata. Bu Min bisa join sama kita berapa menit? Mic-nya. Oke. Unmute. Ya Bunda, makasih. Unmute Bunda. Di sananya kita udah unmute. Oke, bisa. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum semuanya. Senang banget loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya webinar yang berkaitan dengan bidang yang untuk umroh dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Tapi sebenarnya webinar ini hanya bisa didengar sama kami yang punya internet atau bisa online. Tapi banyak sekali di daerah-daerah yang kepengen denger itu nggak bisa. Jadi harus ada satu sarana untuk bisa membuat ini bisa terdengar oleh mereka. Itu yang saya inginkan sekali, karena
kalau yang di perkotaan kan memang lebih gampang ya, tetapi yang di daerah itu kan internet dan semuanya itu kan juga sebagian mahal, sebagian nggak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Bun. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di sini ada Dr. Indang Jumali, konsul haji kita di Jeddah. Apa yang bisa mau dikasih tahu dulu Ibu tentang haji tahun 80-an sama 3 utama ya, Bun? Iya. Ada Dr. Indang di sini, konsul kita yang di Jeddah sekarang. Lagi sama kita juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, senang banget ya. Mudah-mudahan kemarin ada yang ikut katanya 13 orang. Aduh, itu benar-benar luar biasa. Menjadi bagian dari Mutu Mandikami Indonesia. Dan kita sangat bahagia banget ternyata masih ada yang mewakili kita Indonesia. Terima kasih untuk fasilitasnya yang diberikan kepada mereka. Terima kasih sekali. Makasih Bunda, semoga bermanfaat. Silakan Pak Dr. Indang, makasih. Saya kasih Mega sama Pak Indang biar menjelasin gimana kemarin luar biasa. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 13 realnya kemarin itu yang dapat, Masya Allah itu luar biasa. Ada Bu Farida yang viral masuk di News TV, masuk di YouTube, Twitter Arab Saudi, dari Khubar, terus juga ada Pak Wahyu yang Bapak, saya follow Bapak ya, Pak Indang. Itu sangat bermanfaat. Saya rasa Pak Konsul ini beda ya kayak yang sebelumnya. Jadi aktif di sosmednya, aktif bagi-bagi informasi, sehingga teman-teman insya Allah kita di dunia travel haji dan umrah dapat manfaatnya dan membantu fasilitas apa yang bisa dikasih ke kita menjalankan sesuai sama peraturan. Silahkan Pak Dr. Indang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ismaili, sahabat saya, Pak Joko Asmoro, yang sedang berada di Jeddah juga. Terima kasih. Sempat waktu itu rapat dengan Pak Konjen, saya tidak sempat hadir, Pak. Kemudian ada Bunda di sini, Bunda. Kemudian yang lainnya ada Pak Hilmi ini dari Jawa Pos yang selalu kontak saya. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pagi hari ini jam 10 di sini, saya sudah menyelesaikan pemantauan melalui Hajj Group Media, sekitar ada 250 media di situ, dan salah satunya saya. Dan juga alhamdulillah saya sudah melaporkan kegiatan ini ke Jakarta, Kemlu, kemudian juga Kemenak dan Pak Dubes sendiri di Riyadh. Yang selanjutnya tentu kita berbahagia sekaligus haru. Pertama, dari awal itu kan konferensinya Menteri Haji, memang ada hal-hal yang belum bisa transparan sampai saat ini. Pertama, kaitan dengan sistematika pendaftaran. Pada waktu itu memang mulai online, ya, melalui aplikasi Haji Lokal namanya. Kemudian di dalam pernyataan Menteri Haji itu juga ada sebuah pernyataan yang akan melibatkan seluruh perwakilan yang ada di Saudi. Akan tetapi pada saatnya itu ternyata tidak dilibatkan sama sekali perwakilan itu. Ya, saya langsung rapat waktu itu ketemu dengan Direktur Misi Haji namanya Samahir. Juga tidak bisa mengatakan apa-apa karena di masa era ini di 2020 di haji pandemi ini ternyata bukan Kementerian Haji saja yang berperan, tapi ada gugus, ya, ada tugas ada integrasi antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Haji. Bahkan ada slogan bahwa Kementerian Haji hanya sebagai juru bicara. Karena yang berperan paling penting di situ adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi pertanggal 25 Juli di saat waktu itu pengumuman dibuka, itu pun nggak ada informasi yang kami dapatkan ke perwakilan. Baik itu
yang lolos dan yang tidak lolos. Jadi hanya personal aja. Jadi ketika saya sendiri daftar itu tidak lolos, ya. Daftar kemudian ada SMS, ya, nasib Anda tidak beruntung untuk kali ini, katanya. Kemudian Pak Konjen juga sama, seluruh yang di KJRI nggak ada yang masuk, seluruh diplomatnya nggak ada yang masuk, kecuali salah satu istri dari lokal staff yang masuk di situ, ya, namanya Bu Irma. Nah, dari awal 25 Juli itu kita ngeblank, Pak. Sama sekali nggak ada informasi nih gimana caranya menelusuri jejak dari para jemaah haji. Namun lagi-lagi saya menggunakan sebuah pendekatan tadi melalui teknologi informasi, ya, telepon, ya, WA. Akhirnya dapatlah beberapa nama. Dan yang pertama kali yang saya bisa hubungi namanya Wahyu, Muhammad Wahyu, seorang guru sekolah Indonesia di Riyadh. Dari situ saya bisa memetakan satu persatu, saya coba hubungi, ya, kemudian saya linkkan dengan yang lain, terkumpullah pada saat itu 5 orang. Nah, dari 5 ini saya ingin memberikan informasi yang sifatnya up to date pada waktu itu karena berita berseliweran di Indonesia, di media dan lain-lain. Akhirnya saya bikin rilis di kantor saya bikin rilis melalui media saya, melalui channel YouTube saya, Majelis Jumali, dan ternyata viral juga tuh informasinya. Ya, lalu yang kedua saya bikin Zoom live dengan Muhammad Wahyu pada saat di karantina di Mekah. Saya bilang ini kepentingannya bukan pribadi saya tapi juga untuk publik. Akhirnya saya bikin Zoom. Pada saat itu memang baru terkumpul 5 orang. Nah, kemudian setiap hari ternyata ketemu lagi sama yang lain, kita bikin grup. Nah, di saat itulah pada saat tanggal 29 di mana mau mikot, ini karena sudah selesai, ya, sudah selesai hajinya, saya ungkap aja ini bahwa ternyata dari 13 awalnya 13 orang, begitu tanggal 29 mau mikot ke Qarnul Manazil di Taif, 2 orang positif, Bang. 4 orang positif, Bang, ya, COVID. Tapi subuh waktu itu 2 orang dinyatakan negatif untuk bisa ke Qarnul Manazil. Ini uniknya haji ini. Jadi sudah dipanggil, sudah dikarantina, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan, belum takdir. Itu adalah 4 orang. Ternyata pemeriksaan 2 orang negatif, 2 orang positif. Akhirnya dipisah yang 2 orang ini. Yang satu Pak Ahmad, yang satu Ibu Siri, yang satu dari Madura, yang satu dari Cianjur, dipisah hotelnya. Dan sampai detik akhir Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, yang lainnya lolos dan sudah masuk tawaf kudum pada waktu. Lalu kemudian ke Arafah, ke Mina untuk di Tarwiyah dulu, ya, melaksanakan Tarwiyah. Yang 2 masih tetap belum bisa dinyatakan ikut, ya. Tadinya harapan kita itu, oke lah dia bisa wukuf paling tidak, karena inti dari haji kan di wukufnya itu. Dan pola pikir kita sama dengan dari KBRI, KJRI ini, mudah-mudahan yang 2 orang hanya bisa wukuf saja dulu. Nanti pelaksanaan tawaf ifadahnya terpisah dari rombongan yang lain. Tapi sampai detik terakhir di tanggal 9 Zulhijjah, waktu wukuf, yang 2 orang masih tertahan dan dinyatakan nggak bisa untuk berhaji. Dan pada saat di hari Musdalifah, ketemu lagi lah sama grup lain, yaitu namanya Ibu Juwairiyah Awaludin. Ini unik, Pak. Ya, yang ada di sini saya ceritakan. Uniknya kenapa? Karena begitu saya coba hubungi dan saya masuk ke data-data di Kementerian Haji, nama Juwairiyah ini nggak ada. Dia hanya menyertakan nomor telepon Arab Saudi. Lalu saya telepon dan ternyata yang angkatnya orang Arab. Lah, ini kok jinsiahnya Indonesia tapi yang angkat orang Arab. Ternyata yang saya telepon itu adalah majikannya. Dia seorang PMI, ya, pekerja migran Indonesia di Damam. Sudah 2 tahun, asal NTB. Dan dia didaftarkan haji oleh majikannya. Ya, begitu saya telepon, ternyata dia cerita bahwa memang ini telepon saya, katanya. Juwairiyah sedang melaksanakan ibadah haji. Waduh, saya bilang luar biasa nih majikannya.
Kemudian dia kasih nomor teleponnya, lalu saya hubungi langsung ke orangnya, dan betul itu ternyata orang Indonesia. Maka bertambahlah warga negara kita yang melaksanakan ibadah haji sampai detik terakhir kemarin. Ya, kemarin itu tanggal 2 Agustus, tanggal 12 Zulhijjah, mereka nafar awal, semuanya nafar awal, tidak ada yang nafar thani. Dan data kami terakhir ya 16 orang itu minus 2. Ya. Nah, itu prosesnya luar biasa, Bang. Ada yang mengatakan bahkan Titin Agustin itu diberitahukan kalau dia lolos sehari sebelum menjelang ke berangkatan kemana, ke Mikot, yaitu dari tanggal 28 dia diberitahu, karena dia orang Mekah ya, jadi dekat, tidak harus pakai pesawat. Nah, jumlah secara keseluruhan ibadah haji tahun ini ada sekitar 1.000, ya 1.000-an lah. Jadi lebih banyak petugasnya daripada jemaahnya. Menurut laporan dari Gubernur Mekah, petugas saya sampai 16.000. Tapi yang hajiannya hanya 1.000-an lebih lah, 1.000 lah. Karena kalau dilihat dari bus yang digunakan, ya bus yang digunakan itu hanya 200 bus. Kemudian juga tawaf, ketika dilihatkan situasi tawaf itu kan berjarak 2 meter. Kemudian satu lingkaran itu kalau hanya 100 orang, itu ada 10 ke belakang, jadi sekitar 1.000-an ya. Jadi logika itu masuk di akal kalau memang jemaah itu hanya 1.000, minimalis dan istimewa. Nah, itu kaitan dengan perhajian, dan alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan para jemaah itu, ya ada yang dari Riyadh, kemudian juga dari Yanbu, Madinah, kemudian Mekah, Jeddah, Al-Khobar. Nah, dan insya Allah saya sedang menyusun buku memorable, ya, Haji Pandemi 2020, itu akan mengulas tentang kronologis dari awal haji diumumkan, kemudian data kondisi COVID, lalu cerita pengalaman data dari mereka. Ini sedang saya susun, Bang. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan permasalahan haji. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana nih kita ke depan, ya, baik itu umroh ataupun haji. Nah, saya sudah sampaikan presentasi saya di kemarin ke Bang Isna ini. Cuma bisa yang langsung, Bang. Melihat, bisa langsung ya? Share. Bisa Bapak saya kasih ini bisa langsung aja dari Bapak. Oke, saya buka ya. Ya, buka bisa. Saya ingin melihat ke SOP di Ta'limatul Hajj. Ta'limatul Haji ini kan undang-undang teknis lah kalau di kita. Boleh dibuka di halaman ya SOP-nya, Bang. Next slide terus. Di SOP kita itu kan selalu diawali dengan MOU antara Menteri Haji dan Menteri Agama, ya. Dan itu selalu baku ya di awal bulan Rabiul Akhir. Kalau Masehinya ya bisa Desember, bisa akhir November, atau bisa juga akhir Desember. Tapi yang jelas di kalender Hijriah itu selalu di Rabiul Akhir. Nah, itu MOU. MOU itu antara dua menteri yang berkaitan dengan kuota haji, kemudian juga kuota petugas, lalu program-program yang akan dicanangkan di tahun depannya. Nah, biasanya ketika itu sudah dibuka, berarti umroh itu paling telat ya di bulan Muharram biasanya nih. Karena di bulan Muharram itu sudah ada jemaah yang masuk. Bahkan kalau saya lihat di data saya tahun kemarin, di tahun 2019, ya, di 2019 itu kan jemaah umroh kita per tanggal 21 bulan 5 1441 itu mencapai di angka 537.894, Bang. Ya, itu diawali dari Muharram tahun kemarin. Nah, apakah itu tahun 2020 ya? Jadi tahun 2020 mencapai angka seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kalender perhajian,
jika memang kondisi COVID ini terus landai, karena kalau saya lihat juga data per musim ini, saya merangkum ini sekaligus saya sampaikan dari tanggal 25 di mana masa karantina jemaah haji sampai hari kemarin itu ternyata penurunannya sangat signifikan ini COVID di Saudi ini. Per tanggal 25 itu tercatat kasus 2.200. Terus menurun sampai kemarin di tanggal 2 Agustus itu 1.357. Jadi saya mencoba menghitung kalkulasi dari mulai awal karantina jemaah tanggal 25 Juli sampai tanggal 2 Agustus, ternyata signifikan penurunannya. Jika hal ini terus menunjukkan angka yang positif, kan tidak memungkinkan umroh juga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, peluangnya sangat besar untuk dibuka secara entah itu nanti memakai protokol kesehatan seperti yang kemarin dilakukan di ibadah haji, karena saya yakin juga pelaksanaan ibadah haji menjadi ukuran ini, menjadi ukuran ke depan bagaimana pelaksanaan ibadah umroh ke depannya. Ya. Nah itu lalu kemudian di Jumadil Ula itu sudah mulai masuk ke apa yang disebut dengan proses pelayanan sarana di Saudi, entah itu akomodasi, kemudian juga catering dan transportasi. Nah, sampai ke masa pemberangkatan jemaah haji selalu di dalam kalender SOP Talimatul Haji itu selalu dimulai tanggal 1 Zulkaidah ya. Tanggal 1 Zulkaidah. Tapi Indonesia itu selalu di tanggal 5. Kalau nggak tanggal 5 Zulkaidah tanggal 6. Yang tanggal 1 Zulkaidah itu Pakistan, kemudian India, juga Bangladesh. Nah, 5 Zulqa'dah ini kalau di tahun 2020 ini tanggal 25 Juni. Biasanya mundur 10 hari, berarti kalau tahun depan itu ya sekitar tanggal 10 Juni. Itu sudah mulai pemberangkatan jemaah pertama. Nah, yang lainnya terkait dengan umroh nih Bang, saya juga ingin menyampaikan di sini dalam forum yang sangat berharga ini, data kami, ini bicara data jumlah tadi udah, cuman yang saya ingin sampaikan terkait dengan data kasus nih selama 1 tahun kemarin, kasus yang ditangani oleh kita terkait dengan masalah umroh itu mencapai angka 167. 167 kasus. Itu jemaah itu yang kita atasi adalah kaitan dengan rawat inap ya. Kemudian juga ada 4 jemaah wafat. Nah ini nih ada yang ada jumlah 23 orang yang kita pulangkan hasil rekomendasi rumah sakit. Tetapi ada juga kasus yang berkaitan dengan ketidakadaan tiket. Nah, ini banyak juga nih kasusnya ya. Sekitar ada 30-an sampai 40-an lebih lah. Bahkan saya pernah rapat dengan beberapa asosiasi pada waktu itu di saat yang berbarengan saya sedang melakukan penanganan kasus. Ini yang lucunya bahwa salah satu dari peserta rapat itu meminta kepada kita bagaimana ini penanganan hal-hal yang sifatnya kasus dari pihak KJRI mestinya ada. Ya saya sih tinggal bilang bahwa ini kami sedang melakukan penyelesaian kasus. Barangkali ada salah satu di antara jemaah Bapak. Tahu-tahunya ada peserta dari rapat itu ternyata jemaahnya dia. Akhirnya malu sendiri dia. Ya. Nah, apapun yang kita lakukan, Bang, terhadap penanganan umroh dan haji ini adalah tentu mengatasnamakan bangsa dan negara. Ke depan kami juga ingin melihat perkembangan ini untuk umroh khususnya karena ini umroh kan trennya lain nih ya. Kemungkinan tahun depan itu harga naik itu satu keniscayaan. Saya yakin itu. Ya, apalagi kalau pemerintah Arab Saudi khususnya Kementerian Haji melakukan sebuah standar keberhasilan haji tahun ini dengan protokol kesehatan.
di mana tawafnya juga diatur, kemudian desain diatur gitu. Nah kalau saya kalkulasikan nih, misalkan nih Pak Joko mungkin lebih pengalaman ya. Kalau sekarang ini aja kan 2 meter itu jaraknya menampung 1.000 ya, 1.000-an tuh. Katakanlah seperti itu. Itu di lantai bawah aja. Kemudian ada di lantai atas, katakanlah 3 lantai itu mencakup 3.000. Kapasitas haram yang sekarang lagi diproyeksikan itu bisa mencapai 270.000 dalam kotoran 1 jam. Tapi dengan protokol kesehatan seperti ini, bisa saja diterapkan pola seperti itu. Pertanyaannya, berapa lama dalam kapasitas 3 lantai itu memuat 3.000-an, dalam sehari bisa berapa bisa melakukan tawaf itu. Sehingga nanti ada suatu gambaran bahwa ternyata dalam sebulan kategorinya misalkan hanya sekian ribu jemaah umroh. Kemudian juga dari aspek umur, kalau haji ini kan dari minimal 20 tahun, maksimal 50 tahun misalnya. Itu juga kan bisa menjadi sebuah pemikiran bersama bahwa ke depan jemaah itu tidak mungkin atau potensinya lebih besar di bawah umur 50 tahun misalnya. Lalu juga pemeriksaan kesehatan yang sampai saat ini justru di Saudi menurun, landai, tapi kan di Indonesia meningkat nih sampai 110.000 kalau tidak salah, atau ratusan ribu ke atas nih. Nah, apakah pada saat nanti bulan September, katakanlah memang international flight dibuka, kemudian umrah dibuka, apakah di bulan September Indonesia itu masih meningkat terus atau justru landai? Karena Saudi sudah menunjukkan angka yang sangat landai, kemudian juga angka kesembuhan yang sangat semakin tinggi. Kan tidak menutup kemungkinan pemerintah Arab Saudi juga mensyaratkan bagi pengirim jemaah umroh syarat-syarat yang sangat ketat. Ya. Nah, kita sih berharap peraturan-peraturan itu segera diberikan kepada kita, karena kami juga akan terus melakukan koordinasi dalam waktu dekat dengan Deputi Umroh, dengan Al-Ustadz Abdul Aziz Wazan, Wakil Menteri di bidang umroh, untuk bisa paling tidak ada informasi awal. Semalam juga saya sudah kontak-kontak dengan bagian teknisinya di Kementerian Haji untuk bisa kita rapat bersama lah dalam kaitan umroh ke depannya seperti apa. Nah, barangkali itu aja Bang yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang kisah haji tahun ini, kemudian juga rencana ke depan, lalu apa yang harus kita diskusikan di pada forum ini, sehingga nanti kita bisa ada satu pendekatan di mana kami selaku wakil pemerintah bisa menyampaikannya ke instansi terkait di sini. Misalkan di sini ada Bang Joko ya dari asosiasi, kemudian juga ada yang lain-lainnya ya, terutama misalkan para stakeholder yang ada di Indonesia, sehingga kita nanti bisa satu suara dalam menyampaikan aspirasi ataupun ide ke Kementerian Haji. Demikian Bang, sementara kita bisa eksplor di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dokter sahabat saya. Alhamdulillah luar biasa presentasinya. Nanti teman-teman share sama kita emailnya lewat chat, nanti kita bagi. Suaranya Bang? Iya. Halo? Halo? Kedengaran? Halo? Kedengaran apa masih kurang? Jelas. Kedengaran. Jelas. Oke. Nanti kita share lewat email ke teman-teman, nanti sahabat kita di Ampuri semua, saya Indonesia dan yang berada di webinar hari ini, yang lain juga boleh kirim emailnya lewat chat, nanti kita respon, kita forward semua presentasi yang luar biasa. Hari ini kita dapat cerita haji tahun yang di masa pandemik ini luar biasa, dan Indonesia juga alhamdulillah bagian dari yang 1.000 kemarin di jamaah kita, alhamdulillah yang luar biasa. Mereka dapat dari cerita haji tahun yang di masa pandemik ini luar biasa, dan Indonesia juga alhamdulillah bagian dari yang 1.000 kemarin di jamaah kita, alhamdulillah luar biasa. Pak Enggang mungkin suaranya agak dijauhkan.
Pak Endang, suaranya itu HP-nya double. Halo? Ya, jadi kita lanjut ke Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya, Makasih Pak Endang, nanti kita kembali Pak Endang ya, buat pertanyaan dari anggota kita. Mohon ditunggu ya Pak Dr. Endang nanti. Pak Joko, kemarin ini kita di Indonesia melihat warga kita yang berhaji, yang kita di sini sangat jauh ya, ada 8.000 kilometer dengan di sana kita juga kangen ya, dan hari ini tanggal 13 Zulhijjah masih kita ingat masa-masa kita di Makkah yang mau nafar awal, nafar tani mau pulang. Bagaimana perasaan Bapak di sana di Jeddah yang udah dekat juga, cuma Bapak apply juga. Ada nggak cerita Pak yang bisa di-share sama kita dan kita ini dikasih nasihat? Saya juga kagum melihat Pak Dr. Endang sharing kita tentang jamaah-jamaah yang haji luar biasa. Jadi saya merasa kayak saya haji juga di sana. Cerita Pak Wahyu dan Bu Farida dan orang-orang Indonesia yang lain yang saya dengar tadi, yang kasihan 2 lagi itu yang dieliminasi seperti kayak game, mereka kalau keluar dari kamar tidak boleh dieliminasi pakai sistem yang luar biasa. Arab Saudi tanpa tangan mereka bisa dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa berhaji. Silakan Pak Joko kasih kita sedikit. Baik Pak Isnaini, terima kasih banyak Pak Isnaini. Pak Konsul Haji, mohon izin saya berbicara Pak Dokter. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat Ampuri yang senantiasa saya sayangi dan hormati, alhamdulillah sampai saat ini saya masih berada di Jeddah dalam rangka membantu beberapa anggota Ampuri. Pak Endang, mohon diketahui bahwa Ampuri saat ini 463 Pak Endang perusahaan yang ada di anggotanya, kemudian 355 aktif dalam penyelenggaraan umroh. Jadi perizinan dan lain sebagainya, yang lain memang sisanya memang tidak begitu banyak dan tidak aktif, dan 355 ini aktif dalam terdapat jemaah yang gagal berangkat. Bicara mengenai haji, Pak Endang sudah cukup banyak Pak Konsul menyampaikannya. Terima kasih Pak, saya tidak perlu banyak menambahkan. Yang jelas bahwa saya ikut daftar Pak Is, tapi sama dengan teman-teman di Konjen, tidak ada kabar, walaupun apapun, jawaban juga tidak ada ya, tapi kita terima. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa izinkan saya menyampaikan tentang mitigasi, rapat mitigasi yang sebenarnya akan diikuti oleh itu beberapa teman-teman, namun karena terbatas hanya diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi dan 1 pendamping dengan Dirbina, dan alhamdulillah Pak Konsul Haji Pak Endang juga hadir dalam rapat itu dengan Pak Dirbina dan dengan Dirjen, ya kan. Yang perlu dipahami adalah bagaimana umroh ke depan, penyelenggarannya agar tidak terjadi permasalahan yang timbul lebih besar. Dan terus terang saya kalau diajak duduk berdampingan saat ini kayak acara Zoom ini dengan Pak Dokter, Pak Konsul Haji, saya selalu gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena setiap saya terima WhatsApp dari staf Bapak, pasti ini ada masalah. Gitu. Saya kadang-kadang pasti ada masalah, dan seperti yang Pak Konsul Haji Pak Endang sampaikan juga, gitu, ada begitu banyak masalah yang tahun lalu, padahal boleh dikatakan umroh lancar, ya, dalam arti fasilitas mudah untuk masuk sini. Dan jangan nanti justru terjadi setelah pandemik ini beberapa kondisi justru malah lebih banyak kasus yang akan terjadi. Nah itu makanya saya banyak, dan bahkan tadi pagi pun saya sebelum acara ini sempat diminta konsultasi, dan saya konsultasi dengan Pak Dirbina bagaimana mitigasi persiapan kita untuk penyelenggaraan umroh. Sahabat-sahabat Ampuri yang saya sayangi dan hormati, ternyata apa yang kita bayangkan dan begitu sangat berat. Tapi sekali lagi ini bukan menimbulkan rasa pesimistis atau rasa optimis yang berlebihan. Kita harus sangat hati-hati dan kita harus benar-benar memahami sebuah kondisi yang lebih baik.
izinkan Pak Moderator, Pak Isnaini, saya menampilkan 4 lembar saja presentasi ya, yang mohon maaf kita bicara umroh, mitigasi dan umroh, tapi gambarnya kartu domino. Silakan Pak, luar biasa. Bukan gambar Ka'bah ya. Ya, ini adalah gambar kartu domino. Kenapa? Karena efek domino yang perlu kita pahami. Terus terang tadi malam saya gemeteran dan nangis, dan terima kasih sahabat saya Ketua Bidang Umroh hadir juga di sini, Pak Islam Alweni, yang setiap hari Pak bahkan Ismail juga 2-3 hari ini, dan tentunya Pak Ketua Kabid Haji Pak Ismail yang juga hadir, yang bahkan hari raya Idul Fitri orang sholat Pak Ismail masih sempat telepon saya masih tempat call beliau untuk coba memahami, dan hari ke hari ternyata kartu domino ini jatuh perlahan-lahan satu ya. Sebenarnya saya dari sejak tanggal 27 Februari umroh ditutup, kemudian kita rapat di Kementerian Agama pada tanggal 28 hari, dan kita bersama sepakat untuk bagaimana umroh yang tertunda ini dapat diberangkatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir rapat tanggal 3 Maret di Kementerian PMK, juga dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama, bahwa akan ada reschedule penyelenggaraan pemberangkatan umroh, sebuah komitmen kebersamaan agar jemaah. Jadi sekali lagi, pembicaraan atau diskusi ini izinkan saya tidak membawa nama branding baik apapun dari perusahaan demi menjaga kredibilitas, dan ini bukan bicara mengenai kondisi pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia secara ekonomi, karena ini saya bukan ahli ekonomi, tapi sahabat-sahabat Ampuri yang tersayang, ini Ketum baru ngomong nih, berarti baru mulai dong ya? Ya, yang saya sayangi ini dampak daripada apakah penyelenggaraan umroh dapat berjalan atau tidak nantinya dengan baik, itu sangat berat. Namun demikian, yang paling utama sekali lagi, yang paling utama, mohon bantuannya bahwa perlindungan dan kepentingan jemaah umrah harus nomor 1 buat kita. Ya, karena dengan kita mampu memberikan perlindungan yang baik kepada mereka, insya Allah usaha kita juga akan terus berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, sahabat Ampudiku yang saya sayangi, ketika rapat pada tanggal 3 Maret, terdapat 61.519 jemaah yang ada di Sisko Patuh, ya, yang belum berangkat, dan itu data-data di Sisko Patuh. Jadi data ini adalah data dari Kementerian Agama. Setelah kita rapat, ada 24 maskapai penerbangan. Jadi ada 24 maskapai penerbangan dengan 61.500. Seperti sahabat-sahabat ketahui juga, bahwasannya di luar 61.000 ini masih begitu banyak jemaah yang juga sudah mendaftar tapi tidak terdata di Siskopat. Ya, kita sama-sama paham lah. Sesama penyelenggara kadang-kala baru terima uang bukas, ya kan, baru terima ini, belum masukin ke data, atau pada saat itu ketika umroh dinyatakan ditutup juga banyak teman-teman yang masih berada data-data jemaah di perwakilan, di kantor-kantor cabang, ya kan, yang belum juga untuk dimasukkan ke data. Dan tentunya jemaah yang dananya sudah diterima oleh PPU sebagai penyelenggara umroh namun belum berangkat tentunya lebih dari 61.000. Ya, namun yang udah jelas bahwa jemaah ini 61.000. Jadi untuk bicara umroh ada dua sebenarnya, jemaah yang belum berangkat namun sudah terdaftar yang kita harus diskusikan adalah jemaah umroh yang teman-teman sudah mulai promosi untuk memberangkatkan, atau jemaah baru. Ya, ini harus dilihat juga sampai seberapa jauh jemaah baru ketika umroh dibuka akan hadir, dan ini akan tabrakan dan mana yang akan diprioritaskan dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Ampuri, kalau bicara berita di Republika pada tanggal 11 Juli yang lalu, Republika menyampaikan bahwasanya 60% dari PPIU atau penyelenggara umroh sudah kolaps, 60%.
walaupun dalam berita Republika itu narasumbernya tidak memiliki data yang menyampaikan dengan kondisi real sebenarnya apa. Jadi hanya data perkiraan. Namun itu juga membuat kita lebih memahami dan kenapa minta izin, mohon maaf Pak Konsul Haji Pandang, saya masih tetap berada di Jeddah, seperti yang Pak Konsul, saya juga tanpa izin Pak Konsul sebenarnya, karena kita habis rapat dengan Pak Konsul Haji juga Pandang, sebelumnya dalam mitigasi saya juga ketemu dengan Pak Konjen, meeting dengan Pak Konjen, Pak Eko Hartono, kita juga meeting dengan Pak Dr. Win Datmo untuk konsul, saya juga bicara dengan konsul di bidang perlindungan warga negara dengan Pak Ilham, ya, dan tentunya dengan teman-teman yang lain, bahkan konsul bidang imigrasi dari Kementerian Hukum-Ham dengan Pak Zaini. Dengan para konsul saya komunikasi, memang kalau ini sangat berat, jujur sangat berat, ya, untuk apakah sahabat-sahabat saya segala penyelenggara umroh ketika umroh dibuka mampu untuk bisa memberangkatkan. Tapi sekali lagi ini bukan berarti tidak mampu, karena apa? Tadi adalah efek domino, nanti akan saya sampaikan. Ya, karena penyelenggara umroh ini bukan pemilik pesawat, karena penyelenggara umroh ini kita bukan punya yang hotelnya, kita bukan punya transportasinya, kita hanya mengemas paket, kemudian dana jemaah kita berikan kepada maskapai penerbangan, kita berikan kepada hotel dan lain sebagainya. Permasalahannya ketika terjadi maskapai penerbangan, kita pahami bersama bahwa seluruh maskapai penerbangan di seluruh dunia mengalami kondisi yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, apakah memungkinkan mereka akhirnya dapat untuk bisa menerbangkan kita kembali, ya. Dan saya apresiasi di sini ada Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Teman-teman penyelenggara umroh juga mohon sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudi Airlines, karena satu-satunya maskapai penerbangan yang telah melakukan proses refund, pengembalian dana kepada penyelenggara. Saya tidak sebutkan maskapai penerbangan lain, karena sampai saat ini tidak ada satu lembar tiket pun yang dikembalikan dananya dan dilakukan proses reschedule. Permasalahannya kalau reschedule-nya juga nanti umroh dibuka apakah dapat berjalan dengan baik, ya. Kita ketahui sampai saat ini saya masih di Saudi melihat juga di GAKA, karena itu ada periode summer dan periode winter, di mana winter akan dimulai pada 1 Oktober dan teman-teman dari maskapai penerbangan juga belum memasukkan data program schedule penerbangan, karena beberapa maskapai belum memasukkan schedule. Kemudian yang berikutnya adalah berita juga selain Republika tadi, berita dari IATA bahwa Presiden IATA sendiri menyatakan bahwa 1 atau 2 tahun kita akan pulih dalam industri pariwisata, karena umroh dan haji juga tidak terlepas dari kemampuan dari industri pariwisata. Namun 2 hari yang lalu Presiden IATA mengkoreksi pernyataannya bahwa jurang yang terjadi saat ini sudah begitu dalam, ya, dan ekonomi pariwisata akan baru tumbuh 4 tahun mendatang. Jadi jurangnya udah mendatang, jadi baru akan tumbuh kembali normal, kemungkinan besar 4 tahun. Kenapa dia membahas? Karena memang ada berita juga 7 negara maju juga mengalami kesulitan. Ya, mulai kita ketahui mulai start dari Singapura yang mengalami resesi, dan Korea Selatan dan lain-lain, dan terakhir negara ke-7 yang masuk ke dalam kondisi resesi adalah Amerika Serikat. Ya. Dan ini juga tidak terlepas, kondisi resesi ini tentunya akan merubah nilai mata uang kita. Ya, dengan jatuhnya resesi di Amerika, apakah mata uang kita IDR juga akan terus melemah, kemudian nilainya menjadi sangat tinggi, sehingga teman-teman yang nilai jual ke masyarakatnya dalam rupiah akan menjadi tinggi untuk masa mendatang. Dan apabila contohnya penerbangan, apabila berangkat juga, ya seperti kita ketahui bahwa GAKA hanya boleh mengisi 60% kapasitas untuk ekonomi, walaupun 100% untuk bisnis kelas untuk saat kondisi yang saat ini, walaupun kembali keluar out dari Saudi boleh kondisi 100%. Jadi kalau dia maskapai penerbangan hanya mampu mengangkut 60% saja atau 70% ya, tentunya harga tiketnya juga akan naik. Seperti Pak Konsul sampaikan, tidak tutup bukan bahwa harga-harga umroh itu akan naik.
ya kan. Kemudian bagaimana dengan jamaah umroh yang sudah pegang tiket, kita yang sudah bayar. Kemudian mengenai biaya-biaya di Saudi juga tentunya kita ketahui bahwa 1 Juli sudah ada kenaikan VIT menjadi 15%. Kemudian tek baladiah atau tek pemda juga 5%, jadi ada 20%. Kemudian mengkondisikan menjadi protokol COVID itu ada penambahan biaya. Ya, tentunya menjadi penambahan biaya adalah di mana yang tadinya boleh quad, boleh kamar berempat, boleh triple. Kalau toh nanti terjadi haji tahun ini aja seperti kita ketahui bahwa 1 kamar 1 orang. Apakah umroh nanti diperkirakan berdua, sehingga harga tentunya akan menjadi naik, keterbatasan kamar dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga harus dipertimbangkan. Selain penerbangan, sahabat-sahabat Ampuri, saya menunggu haji telah selesai dan Pak Konsul Haji juga mengetahui bahwa kami dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Ya, namun setelah ini umroh haji selesai, saya insya Allah bisa coba masuk kembali ke kota Mekah. Saya tidak bisa sampaikan di sini kepada sahabat-sahabat Ampuri bahwa begitu banyak juga sahabat-sahabat Ampuri yang sudah menyampaikan kepada saya kondisi finansial yang sangat sulit. Ya, sangat sulit, dan kebetulan saya ada di Saudi, mereka sampaikan mungkin bisa ketemu dengan partner-partner yang mereka yang ada, paling enggak karena mereka berusaha untuk menghubungi tapi tidak dapat dihubungi. Kenapa? PPIU juga yang menjadi PHK, sahabat-sahabatku sekalian, sebelum ada keputusan dari Kementerian Haji bahwa jangan melakukan proses pembayaran, kita sebelumnya sudah pembukaan daftar pelunasan haji khusus. Pelunasan haji khusus sudah dibuka, kemudian beberapa kali perpanjangan. Seperti diketahui bahwa teman-teman ketika pelunasan haji khusus sudah mulai dilakukan, maka teman-teman sudah banyak yang melakukan proses kontrak akomodasi, kontrak transportasi, khususnya di rumah transit. Ya, banyak yang sudah mengambil rumah transit dan sangat besar sekali nilainya. Dan juga melakukan pembukaan reservasi penerbangan agar mendapatkan PNR, mendapatkan kepastian, kemudian dengan proses itu bisa melakukan proses pengembalian setelah 7 hari dari Kementerian Agama. Karena tanpa rencana program tentunya dana dari Kementerian Agama tidak bisa dikeluarkan. Namun sekali lagi ternyata haji batal. Enggak, ini sudah Ambon masukin mobil. Dari mana kan? Ya, haji kita Indonesia batal, kita pemerintah Saudi juga, sehingga tidak ada proses haji. Pertanyaannya adalah bagaimana dana teman-teman yang sudah keburu untuk menjadi deposit haji. Itu yang beberapa kali saya komunikasikan, dan Pak Ketua Bidang Haji Pak Ismail selalu berdiskusi sama saya karena dananya begitu sangat besar. Jadi ada 2 dana sebenarnya yang ada di Saudi Arabia, yaitu dana umroh, kemudian dana haji yang memang ada di sini. Beberapa pengusaha di sini menyampaikan bahwa haji adalah untuk haji. Jadi mereka akan reschedule dalam arti penggunaan akomodasi, kontrak-kontrak hotel, hajinya nanti akan dipakai untuk proses haji mendatang. Begitu pula dana-dana teman-teman yang ada di hotel untuk umroh, hal yang sama dilakukan. Pertanyaannya adalah, dengan zero income sejak 27 Februari sampai kemarin, sementara operasional PPIU ataupun PHK tetap berlangsung di tanah air, ada dana kos yang terus harus keluar, ya, sementara income zero, disinilah posisi terjadi masalah, kondisi ada masalah di mana daya kemampuan setiap perusahaan sangat berbeda, sehingga walaupun pemilik sudah mengucurkan dana untuk operasional dan lain sebagainya agar usahanya tetap berjalan, tapi sekali lagi, bagaimana dengan dana yang pribadi, dana keuangan perusahaan yang sudah digunakan untuk proses-proses uang muka tersebut, ya kan? Sementara penyelenggaraannya masih di tahun-tahun mendatang. Nah, ini agak sangat berat. Untuk itu, supaya efek domino ini tidak berlanjut, seperti gambar yang saya sampaikan di
pada presentasi ini. Bagaimana kita masing-masing PPU atau perusahaan punya kekuatan yang daya tahan agar ini tidak kita tetap bisa memberangkatkan umroh dalam arti. Efek dominonya tidak sangat parah, ya. Dan sampai tengah malam, tadi malam saya masih bicara dengan Pak Islam Al-Eni, karena terus terang Pak, bukan hanya maskapai penerbangan, hotel di Saudi juga mengalami masalah yang sangat luar biasa. Dalam hari yang sama kemarin 3 grup hotel, jadi hotel adalah pemilik, kemudian ada grup operasional atau manajemen hotel, kemudian adalah kita sebagai pembeli atau ada wholesaler sebagai pemilik allotment. Nah, tiga ini saya tidak sebut namanya, 3 grup hotel. Kalau grup itu ada 1 grup pengelolaan punya 7 hotel, punya 8, itu sudah angkat tangan hang up. Dan sudah dirapatkan ini, bisa dibayangkan bagaimana ketika pengelola hotel tidak mampu membayar kepada pemilik gedung, karena tidak ada pemasukan di umroh sampai Ramadan, tidak ada haji, sementara mereka juga akan keluar. Intinya adalah apa yang mereka alami dengan kita alami sebagai perusahaan di Indonesia pun sama. Nah, bisa dibayangkan bagaimana teman-teman udah punya kontrak hotel haji atau udah punya kontrak umroh, sementara ketika teman-teman mulai start, perusahaan itu udah nggak ada. Itu mengerikan, ya kan, cukup menyedihkan saya, dan saya cukup kaget, hampir nangis semalam, saya dipeluk. Di luar predictable kita, ya, di luar predictable, dan itu tidak dialami dalam industri di Saudi, dan itu juga dialami di Indonesia dan di negara-negara lain gitu loh. Tapi intinya bagaimana dana kita yang ada di sini, itulah yang menjadi mohon maaf Pak Konsul Haji, karena saya waktu itu mendadak saya harus ketemu Pak Eko Hartono, Pak Konjen kita, apakah ada solusi bantuan hukum bagi para pengusaha-pengusaha kita yang memang selama ini begitu ada dana, dan ini jutaan, karena begitu banyak teman-teman sahabat-sahabat yang WhatsApp ke saya, dana saya sekian, dana saya sekian, dana saya sekian gitu. Saya hubungin Pak Joko, nggak ada kabarnya Pak Joko bisa bantu ketemu apa enggak. Sehingga sahabat-sahabat Ampuri, bukan saya tidak ingin kembali ke Jakarta, izinkan saya juga membantu sahabat-sahabat kita yang sedang punya masalah di Saudi Arabia ini, ya, untuk dapat kiranya paling tidak ada hubungan komunikasi. Paling tidak ada hubungan komunikasi. Itu dulu antara yang teman-teman PPIU dengan mereka yang ada di sini, karena mereka sudah memang tidak operasional, kantornya juga sudah tutup, yang sudah tidak ada dan lain sebagainya. Dan ada beberapa perjanjian hukum yang terus terang sangat lemah di kita. Sangat lemah. Jadi saya bicara dengan Pak Konjen juga, dan kemarin saya bersama Pak Islam, Pak Kabid Umroh juga bicara dengan beberapa perbankan. Ya, terima kasih Pak Islam sudah dampingi saya. Ya, ini ribet. Contoh bank garansi itu bukan hanya di provider umroh, karena banyak teman-teman nih, kenapa bayar? Kan udah nggak bayar, tapi kan kita nggak bisa nutup. Beberapa teman-teman masih melakukan deposit tunai, deposit dengan bank garansi untuk jaminan provider visa. Dan juga ada yang menggunakan bank garansi untuk allotment hotel. Ada bank garansi untuk menjadi perwakilan transportasi. Transportasinya cukup besar, punya nama dan luar biasa. Ternyata transportasi itu udah nggak ada, bukan nggak ada. Is it hang up? Ya udah digunakan aja nanti Pak Mr. Joko uangnya buat umroh mendatang dan atau buat haji mendatang gitu. Ya kan, contoh bank garansi bank syariah kita, kalau bank garansinya bentuk fisiknya tidak kembali ke bank syariah kita, perbankan Indonesia, itu tidak bisa dikembalikan dananya. Sementara dalam kondisi bank garansi mati udah tanggal sekian, kemudian setelah 1 bulan tidak ada klaim, berarti itu bisa diuangkan. Tetapi itu hanya untuk seluruh negara. Di Saudi sendiri, selama bank garansi itu belum dibalikin, bank syariah kita tidak akan membalikan, itu jadi masalah. Sementara mereka sendiri juga nggak ada orangnya untuk membalikan bank garansi. Itu ada satu contoh. Kembali ke layar, ini ada koin, ya. Jadi kita harus mampu, sahabat-sahabat kalian, sabar. Kemudian inventarisasi lagi kondisi di perusahaan masing-masing. Berapa jemaah yang sudah terima, berapa dananya yang ada.
berapa dana teman-teman yang sudah tersalurkan kepada pihak-pihak ketiga, sehingga teman-teman sahabat-sahabat sekalian bisa melihat sebenarnya kesiapan teman-teman apabila umroh nanti dibuka, ya. Saya coba bicara juga dengan perbankan, kalau ini terjadi ada salah satu kartu katakan yang jatuh di bidang hotel, apakah teman-teman ini punya aset? Saya tahu, saya paham walaupun dengan Kakas, apakah pihak perbankan bisa membantu untuk membantu modal kerja. Sampai kemarin belum berhasil, jadi saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai sekarang perbankan tidak ada kredit baru untuk modal kerja, walaupun teman-teman punya aset. Itu yang bikin saya nangis juga semalam, ya kan. Jadi katakan teman-teman punya aset 100, kemudian biasanya dipakai untuk jaminan perbankan, kemudian perbankan kucurkan dana modal kerja 80%-nya atau berapa, dan aset sekarang yang teman-teman punya juga nilainya jatuh dari yang dulu teman-teman punya. Apapun yang teman-teman punya, nilai fixed aset itu akan turun dengan pandemik ini. Ya, itu juga turun, tapi perbankan tetap sesuai dengan peraturan pemerintah, Pak Joko, Pak Islam, program relaksasi tetap berjalan, jadi kita hanya bisa mengundur jika teman-teman punya kredit, tapi pembiayaan. Nah, sementara untuk kita bisa TAF, kita perlu dana. Nggak mungkin kita bisa jalan tanpa kita punya dana. Ya, jadi kembali ke sahabat-sahabat sekalian, tolong dicek kemampuannya sehingga ketika umroh dibuka kita bisa menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya dan amanah, dan ketika terjadi sesuatu, apakah itu penerbangan, karena penerbangan sendiri kalau harus memberangkatin full satu pesawat dengan umroh tertunda yang sudah dananya ada di mereka, tiketnya sudah ada di mereka, itu tidak mungkin juga. Ya kan, tentunya mereka harus ada isi kayak cash flow, ya mungkin sebagian yang jemaah baru. Tanpa ada duit cash flow yang masuk di penerbangan juga, nggak mungkin pesawat bisa diterbangkan. Jadi walaupun kita berkeinginan bahwa semua jemaah yang tertunda bisa diberangkatkan. Ya. Mengenai kemungkinan program umroh mendatang, minggu lalu saya ketemu dengan Mr. Hussein dari World Heart Umroh Convention, juga di Jeddah. Ya. Sebenarnya ada 4 kemungkinan simulasi ketika umroh dibuka. Pertama adalah dibuka bebas seperti tahun sebelumnya, seperti kita biasa-biasa kemarin, tapi protokol COVID. Jadi dibuka seperti biasa, ya seperti tahun lalu, tapi protokol COVID dijalani. Jadi tetap masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dan lainnya. Ini kondisinya sama dengan Turki yang sekarang, ya. Jadi option pertama adalah sama dengan Turki. Kalau teman-teman ke Turki sekarang tidak perlu PCR test, langsung masuk. Kalau toh teman-teman sakit di Turki, rumah sakit free dan lain sebagainya. Ya, ini option pertama. Option kedua adalah dibuka, tapi kuota terbatas. Terbatas yaitu menyesuaikan dengan kondisi Masjidil Haram. Ya, ada sumber mengatakan 30, ada sumber mengatakan 40%, ya kan? Bagaimana pemerintah Saudi tahu bahwa itu boleh stop setelah 40%? Adalah ketika teman-teman mengajukan proses visa. Di proses visa kan teman-teman mengajukan hotel tanggal in out tanggal sekian di Mekah. Ketika mencapai sekian total itu dia akan berhenti untuk proses visanya, kecuali teman-teman ganti tanggal dan lain sebagainya. Ya, jadi kuota dibuka umrohnya tapi kuotanya dibatasi. Ya, tanpa lihat negara, ya. Tapi protokol COVID tentunya pasti ada, ya sangat ketat. Jadi itu yang ke option kedua. Option ketiga yang kemungkinan terjadi adalah umroh dibuka juga dengan kuota, tapi based on of the country. Jadi sesuai dengan negaranya. Ini sama dengan teman-teman ketika ke Dubai atau Uni Emirat sekarang ke Abu Dhabi. Ya kan? Sampai 2 hari yang lalu disampaikan bahwa boleh bebas masuk ke Dubai, tapi harus PCR test dari negara asal sebelum dia terbang. Ya kan, kecuali 31 negara untuk Uni Emirat. Nah, 31 negara itu siapa? Termasuk Indonesia sebenarnya. Dari 31 negara ada Indonesia. Ya kan, ketika dia mendarat, dia PCR test lagi dulu. Dan itu butuh waktu 2 hari. Nah, bisa dibayangkan kalau dia Indonesia kemudian terbang harus pakai PCR Indonesia, ketika mendarat harus PCR lagi di bandara.
Kemudian dia dikarantina sebelum PCR. Paling cepat itu 2 hari. Jadi ada karantina di bandara karena dia bisa keluar. Nah, ini adalah opsi ketiga. Apakah pemerintah Saudi ketika nanti membuka umroh, dia akan melihat pemberian proses visa umrohnya kepada negara-negara sesuai dengan kondisinya. Apakah dia negara itu hijau, ataukah orange, ataukah dia merah. Ya, kita nggak tahu. Yang keempat, ada yang prediksi lagi, yang terakhir adalah tunda dulu umroh. Ya, ini yang berita terakhir kemarin, bahkan teman-teman ada yang share dalam grup kondisi kita, akan ditunda selama 10 bulan. Ya, sampai benar-benar semua kondisi aman. Kita nggak tahu apakah penundaan ini, tapi sekali lagi sahabat-sahabatku Ampuri yang tercinta, bahwa 4 kemungkinan opsi ini kita harus siap. Harus siap, kemudian teman-teman juga jangan, karena Pak Dirbina juga sampaikan, Pak Joko ini bagaimana, bukan hanya Kampuri tapi ke teman-teman yang lain, kalau teman-teman sudah menjual paket-paket umroh mulai sekarang, tapi kemudian umrohnya sendiri belum tahu kapan dibuka. Ya, buat saya, buat kami, saya sampaikan kepada Pak Dirbina. Pak Dirbina, silaturahim antara penyelenggara dengan calon jemaah itu perlu terjaga. Ya, dengan jemaah yang belum dia berangkat itu harus terus terjaga. Begitu pula dalam kondisi, nggak ada salahnya bahwa teman-teman menjual paket, tapi dengan kondisi tidak tercantum misalnya dengan tanggal atau dengan ketentuan bahwa nanti ada perubahan harga dan lain sebagainya. Itu saja Pak Isna. Ini terakhir, ini gambar terakhir. Semoga kita kuat, tidak kena domino, ya. Kita punya sumber daya, sumber dana, dan lain sebagainya. Walaupun efek di kiri terjadi, efek di kanan terjadi, atau di Indonesia terjadi, di Saudi terjadi, insya Allah tetap amanah kepada calon jemaah, khususnya yang belum berangkat, ya, karena memang sulit untuk itu. Ya, tapi kita berusaha, sekali lagi, kemungkinan harus diganti, dan saya yakin bahwa teman-teman insya Allah ya tidak terjadi ledakan bom yang dahsyat sehingga ada info lagi, berita lagi bahwa sekian ribu jemaah dari Indonesia tidak berangkat. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, teman-teman harus mampu, teman-teman harus strong. Saya tahu teman-teman, sahabat-sahabat, begitu sangat sulit ya, sangat sulit. Saya terus terang, saya terima begitu banyak SMS kesulitan teman-teman, saya nangis terus terang, sangat sulit. Sehingga saya tidak pernah berpikir apakah mungkin teman-teman bisa jalanin umroh. Nggak mungkin. Tapi saya yakin ada mukjizat Allah akan berikan bahwa ini akan jalan. Amin. Amin. Ya, jadi sekali lagi teman-teman kuat, teman-teman strong, teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita harus menanggung amanah yang begitu besar dari tahun umroh untuk tepat berangkat. Demikian Pak Isnai, mohon maaf atas segala kekurangan, sahabat-sahabatku, mohon maaf Pak Konsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, sangat inspirasi. Kita insya Allah apa yang dikasih informasinya sangat bermanfaat. Kita juga turut ikut insya Allah mendoakan semoga teman-teman dan termasuk kita juga dananya masih ketahan di mana-mana. Ini Pak Dr. Indang dan Pak Konjen, Pak Konsul, mohon disampaikan kami minta bantuannya. Dari teman-teman yang lain juga sama, duit kita ya bervariasi lah dari minimal 200 juta sampai 1M, 10M, dan 15M. Jadi kita insya Allah berdoa sama-sama dan stay safe Pak Ketum di sana. Hati-hati, makasih banyak atas nasihat dan paparannya. Mohon nanti di-share sama kita biar kita bagi, ada teman-teman yang ingin juga biar kita ingat dominonya dan jaga kesehatan di sana Pak Ketum ya. Terima kasih. Di sini ada Am Mustafa Damanhuri. Assalamualaikum, كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكلكم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله اجتماع مبارك. وحقيقة يعني أنا سعيد بهذا الاجتماع، إن شاء الله ربنا أتمنى لكم التوفيق يا رب. آمين إن شاء الله. شكرا. عم مصطفى استنى 10 دقائق، ممكن عندنا الدكتور محمد يعطينا شوية عن الوضع البانديميك هنا في مكة. دكتور محمد سنبس
دكتور محمد معانا؟ دكتور محمد بعدين تعطينا يا دكتور ini Dr. Muhammad kasih kita sedikit, he will give us some information about the from the medical side advice for the Hajj. We have our consul, His Excellency Dr. Indang, and our chairman Pak Joko, and Mustafa Damanhuri, رئيس مؤسسة الحج سابقا والآن مستشار أعتقد الحجاج VIP, والزملاء أصحاب الشركات, they are owner of the travel around Indonesia, all of them with us. Please give us some comment about how's the Hajj this year. When we was director of the Hajj hospital in Arafat, a little bit advice for the pilgrims, inshallah, when the Umrah is coming soon. Thank you. Please, Doctor. Thank you. Bismillah, salatu salam ala Rasul الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصوت دكتور محمد الصوت شوية. Sorry, it's okay, that's good. It's clear now. Yeah, okay. I want to thank you all for inviting me for this meeting, and thank you, Mr. Muhammad, for this invitation. I'm Dr. Muhammad Simbas, consultant of internal medicine and infectious disease in Makkah, Kingdom of Saudi Arabia. صوتك شوية عليه دكتور. Unfortunately, it's built-in mic for my computer. Will try to be more clear and more precise. It's clear now for you. So we can go to Makkah now. Yeah, I hope we return back to all our status back before this pandemic. Unfortunately, that's hitting all the globe now, and we are facing many challenges that affecting all our aspect, as a personal aspect, as a national aspect, and the international aspect, affecting persons, the economics, every side and every part of the human life. Nowadays we have we are doing now virtual meetings to keep us all safe. We're taking different measures that help us to control this disease. Unfortunately, we cannot do our previous life in the way we was doing it in every aspect, even for this meeting per se, for Hajj season and Umrah season, that make our limitation, make our further protocols, health protocols, to make it safe for everyone. So everybody know what's going now on this new Hajj season with limited number. All measures that taken by authorities and different part of agency of authorities in Kingdom of Saudi Arabia to make full assurance of safety of Hajj and pilgrims, which is a big effort that can be seen everywhere in media and through the official channels. So I cannot elaborate more on this effort. I think it's clear for everyone. I can justify or can make it clear why we are doing this. I saw many presentations in your webinar that shows like a domino series or that illustrate the importance of keeping social distances, which is the main issue that we have to follow, plus personal habits. Like, if you can say before, we are applying personal habits and national measures for health and infection control measures. But now we have to enforce that more, should be guided more. Simple measures can save lives. Simple as hand hygiene, it can save life. Social distances can prevent
disease spread. That we are talking a lot about to make prevention is the cornerstone, not the treatment. Prevention is the most important for us now. We hope that we get the vaccination as soon as all trials is going on to reduce the infection rate more and more, that become safer for our Hajj and pilgrims and every route, not even in Hajj only, in everywhere and every place. We know that crowdness is more dominant now in the developed countries and our countries and everywhere. So the disease spread is hitting more. Whenever we go to the lockdown, we can control the disease. And now, alhamdulillah, we reach a very good rate with decreasing incidence of the disease. So for everybody, I know everybody know about the situation and accepting the measure that's implanted for our safety, for everyone's safety. As I worked before in Hajj, unfortunately this year I didn't attend. We are here in our service with full stand-by and working forces as usual, with all facilities available, and it's like almost we are in usual Hajj season with no differences. Okay. This all is a government effort. دكتور أسألك بالعربي ولا بالإنجليزي؟ It's up to you. Doctor, as you are busy every year in Hajj, did you feel this year you didn't handle anything, or you still busy with the 1,000 pilgrims? Actually, we are busy. Even we are doing all our effort, Mr. Snaini, in our designated sites. Even if we are not. Is it An-Nur hospital involved this year with this pandemic also? Every hospital in Mecca, every hospital in the kingdom are impacted with this disease burden. So we are trying our best to afford our medical support. So your advice to our pilgrims, what's the point when we are coming to Mecca to bring our tools, or you provide us in the Ministry of Health? Many facilities I provided, okay, but the more important to follow up the instructions, okay, spotted or arranged the protocols to assure the safety of everyone, safety of comers, our guests, Allah subhanahu wa ta'ala guests, Ameen, inshallah. okay, and our guests for sure. We are very proud to have this mission to do. Did you miss us this year? No Indonesian? For sure, we miss all pilgrims. Even we are, if it's a personal issue, as a Mecca people, it's difficult for us to feel not the same situation all over the years that you are working, living with all our Muslims that are coming to us. We are really enjoying their companies, their presence, and their multicultural aspect that we are getting from them. And I hope we will return back soon. Ameen, inshallah. شكرا دكتور محمد. ممكن تخليك معنا, stay with us. Maybe somebody want to ask you. Sure. We'll go to أستاذ مصطفى دمنهوري. شيخنا أخونا الكبير, كيف حالك عم مصطفى؟ How are you? الحمد العربي لله. أحسن. وحقيقة افتقدناكم دي السنة مرة واحدة والله. We miss you also. We love you. عم مصطفى هنا في الدكتور إندان القنصل الحج عندنا, معانا برضو تشيرمان باجوكو وزملائنا أصحاب الشركات أمبوري
وطبعا زي ما سمعت من الدكتور محمد اعطانا شويه كان تيبس مستشفى تخصص القلب ما شاء الله. دكتور من ما شاء الله اللي طالعين زي ما تقولوا هاي رايزنج اب دكتور. عم مصطفى تعطينا شويه كيف الحج هذا السنه، ايش شعورك بالنسبه انه هذه السنه يعني ما جينا، هل افتقدنا كثير ولا did you miss us؟ تفضل. والله في باجوكو هنا معنا. طيب تحياتي للكل، والله تحياتي للكل. حقيقة انتم دي السنة يعني افتقدناكم مرة واحدة وشيء مؤلم، لكن سبحان الله هذه إرادة الله. سبحان الله يعني الحكومة يعني عملت خير حقيقة، يعني لأنه كان خوف على الحجاج أكثر من أي شيء ثاني، شايف؟ رغم انه عندنا استعدادات وعندنا توفير اي حاجه موجوده على حسب الحاجات اللي يعني اعلنت يعني عن طريق المسؤولين هنا، لكن الشيء اللي نحن افتقدناه، لان انا عمري 60 سنه ما اعرف والله دي السنه بيعيدوا علي برا الاول مره اتفاجئ. عم مصطفى يو ار ستيل يانج نوت 16. مو فين 60 مو باين ما شاء الله. يعني انا جالس مع اهلي بعيد اول مره في حياتي، يعني شيء غريب بالنسبه لي يعني خارج الحج. مزبوط. شايف؟ مزبوط. والحقيقه ان شاء الله ربنا يعوضكم ويعوض الحجاج ويعوض ضيوف الرحمن، يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم يعني بالسنوات القادمه يا رب باذن الله، وما يقطع هذه الشعيره. امين امين. جزاك الله خير عم مصطفى. مصطفى كيف حالك؟ كيف بعد العملية؟ he just finished an operation. ترى في هنا عم إسماعيل برضه مقتول. لا الحمد لله يعني كان عندي بس نقص صوديوم، الحمد لله يعني عرفنا الأسباب. بالله على السلامة. وعالجت الحمد لله تمام نورمال الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تبغى تسأل حاجة؟ معنا الدكتور قنصل هنا عندنا الجديد معنا في الحج. طبعا في الزملاء هنا باجوكو في طبعا اليوم كان عندنا ديسكشن شويه على اساس كيف الحج السنه والسنه الجايه ويكون من الناحيه الصحيه ومن ناحيه كل الامور ان شاء الله. لكن الحمد لله كان يعني برزنتيشن كويس من الدكتور اندانغ وباجوكو رئيسنا. شوف تبغى تنصحنا تعطينا كم كلمه وتسال عن مصطفى الحاضرين عندنا. تفضل. والله بس انا تحياتي لهم الحقيقه، ما اقدر اقول لهم الا مشاعرنا كلنا، يعني انا بتكلم بس يعني متطوفين حقيقه، يعني افتقدناكم كلنا، يعني كان موسم مؤلم لنا حقيقه، والله اقسم لك بالله يعني بكينا، يعني شايف يعني كوضعنا ووضع يعني الوضع كان يعني الحمد لله، لكن هذه اراده الله، الواحد ايش يقدر يقول. وانا تحياتي للقنصل وللجماعه عندكم كلكم اخوان واحباء، يعني ما اقدر اقول اي شيء ثاني. ونحن ترى حقيقه مستعدين لاي موسم، يعني تعرفنا يعني احنا اولاد الحج. طيب شكرا جزاك الله خير عم مصطفى. ممكن تبقى معانا يمكن في احد بيسال شويه. Jadi alhamdulillah hari ini kita lengkap dari Pak Konsul dan Pak Joko, dan sedikit tadi tips tentang kesehatan dari Dr. Muhammad Sambas dan Pak Mustafa, Kepala Haji VIP di beberapa tahun yang lalu, yang sekarang lagi juga di masa pandemik, kangen sama kita semua. Beliau nangis pertama kali haji sama keluarganya hari raya yang nggak normal menurut beliau, karena tiap tahun sibuk di Arafah dan Mina. Mungkin kita sampai ke sisi tanya jawab. Ada yang mau ada Pak Ismail di sini, Ketua Bidang Haji, dan para ketua, Pak Azhar dan teman-teman boleh bertanya. Ada Pak Dubit, Pak apa ada pertanyaan di Pak Maulana? Ada yang mau ditanya? Ada yang tambah? Pak teman-teman, Pak Jamal, ada mau tanya Pak Mustafa Demanhuri, apa Pak Ketum, apa Pak Dr. Indang langsung ke Pak Konsul? Saya mau nanya Pak Isna ini sedikit
Nanyanya jangan susah-susah, Pak. Ya, dikit aja. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit untuk yang terhormat Pak Dr. Endang, konsul di Saudi. Saya mempertanyakan sedikit ini dari teman-teman. Kebetulan saya juga sebagai Ketua DPD Ampuri Jawa Barat, ada laporan dari teman-teman banyak. Tidak saya sampaikan ke Ketua Umum, karena beliau sudah banyak sekali yang menyampaikan ke beliau. Mungkin saya menyampaikan langsung ke Pak Konsul, bagaimana nasib teman-teman yang sudah deposit hotel di Saudi. Mereka membelinya bukan langsung direct ke hotel, tapi membelinya lewat broker hotel, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Saudi. Nah, sampai sekarang semua mentok. Dan cilakanya lagi, beberapa nomor teleponnya broker-broker hotel itu sudah tidak bisa dihubungi. Sudah banyak yang pulang ke Mesir. Rata-rata mereka banyak yang dari Egypt kan. Nah itu teman-teman menanyakan gimana nasib kami, sedangkan uang cukup banyak yang masuk ke hotel-hotel tersebut. Selama ini sih berjalan lancar, tapi begitu pandemi ini ditutup, banyak beberapa agen-agen hotel itu sudah tidak bisa dihubungi kontaknya. Dan ada yang bisa dihubungi, cuma mereka mengatakan tunggu, reschedule. Nah ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman, masalah uang bisa kembali atau bisa dipakai. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Konsul bisa direct? Atas pertanyaannya, tentu kami ikut prihatin ya terhadap apa namanya yang tadi disampaikan, karena memang secara ketentuan juga kami selaku teknis urusan haji pada saat di bulan-bulan yang lalu itu sudah melakukan negosiasi dengan beberapa hotel baik di Mekah ataupun di Madinah untuk haji yang reguler. Dan tentu juga karena ada ketentuan PMA 494 2020 untuk bahwa hotel-hotel yang sudah dinegosiasi di 2020 ini tetap akan dilakukan untuk hotel di 2021. Nah, hubungan kami dengan para majmu'ah di Madinah juga tetap jalan. Kemungkinan nanti juga insya Allah saya coba berusaha atau berupaya paling tidak berkomunikasi dengan beberapa para majmu'ah di Madinah yang biasa dilakukan untuk hotel para jemaah plus. Paling tidak berkomunikasilah dengan para majmu'ah untuk bertanya terkait dengan apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Jamal. Begitu juga di Mekah. Dan memang di bulan September, kalau nanti ada penerbangan, tim dari Jakarta juga akan kembali ke Saudi untuk penyelesaian masalah-masalah kontraktual dan terkait dengan masalah fasilitas di Arab Saudi. Mungkin nanti bisa saya sounding dalam konteks ini Pak, majmu'ah yang memiliki tadi broker-broker ataupun masjid ya untuk masalah hotel ini. Insya Allah kami berikhtiar Pak Jamal. Demikian Pak Bisnani. Makasih Pak Konsul. Jadi Pak Jamal tadi udah didengar gimana Pak Konsul udah kasih arahannya, mudah-mudahan bisa nanti dibantu. Apa yang tadi juga sebenarnya udah ada dari Pak Ketum juga tadi juga ngasih sedikit tentang masalah itu juga. Jadi mungkin nanti kita satukan aja, kita kumpulkan semua, mungkin lewat sekretariat. Sini juga ada Pak Ali, nanti melewati satu pintu sama-sama kita berapa nilai kita semuanya yang kita termasuk teman-teman di travel yang lain-lain juga. Makasih Pak Jamal dan Pak Konsul. Ada yang lain? Pak Azhar, Pak Ismail, mana Ismail nih? Pak Azhar, ada pertanyaan sama Pak Konsul apa Pak Ketum? Ya ini aja Pak Ismail ini mungkin ke Pak Konsul atau ke Pak Ketum juga boleh memberikan gambaran mengenai kita ini kan sampai sekarang ya seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi bahwa
keep strong lah, stay strong lah buat semua anggota-anggota. Insya Allah. Kita juga tetap menjalin komunikasi dengan jemaah kami, gitu kan. Pertanyaan yang belum bisa kita jawab sampai sekarang itu adalah kapan umroh ini benar-benar dimulai. Jawaban kami hanya bahwa menunggu keputusan dari pihak Saudi. Gitu. Mungkin ada penjelasan tambahan yang bisa menguatkan kami untuk menyampaikan kepada anggota-anggota. Kebetulan saya Ketua Ampuri Sulangkua, Pak Konsul, dan juga tentunya kepada jamaah kami gitu loh. Barangkali itu Pak Isneni. Oke, makasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Ketum dan Pak Konsul? Mau dikasih sedikit dengan masukan Pak Azhar? Cukup. Pak Ketua Jabar Pak Rehan, Cak Ketum. Assalamualaikum, selamat bergabung. Waalaikumsalam, mohon izin terlambat. Kita udah di sisi tanya jawab, apa ada yang mau disampaikan ke Pak Konsul dan Pak Ketum, dan ada Pak Ketua Muassasah Ustadz Mustafa Damanhuri, dan ada Dr. Muhammad Sambas dari Kesehatan di Kementerian Arab Saudi, dokter spesialis jantung. Narasumber kita hari ini dua, cuma bagian dari mengasih pengalaman apa yang ada di Makkah selama haji ini stop, dan hari ini hari terakhir buat haji tanggal 13 Zulhijjah. Jadi teman-teman kalau bisa sebanyak-banyaknya masuk sehingga kita bisa bikinkan conclusion-nya nanti kita bikin dari rapat webinar hari ini. Masuk tadi Pak Azhar juga ngasih kita sedikit masukan. Kita catat semua insya Allah. Pak Rehan gimana? Ada masukan? Absen dulu Pak Ketum. Oh, absen. Absen saja ya Pak Ketua. Pak yang lain, Pak Dubit ini muncul, ada Pak Islam. Pak Islam. Ya kalau boleh bicara, kalau saya disuruh boleh bicara, saya berpesan kepada Arab Saudi paling nggak untuk awal musim Indonesia diprioritaskan lah untuk umroh. Oke. Kayak gitu. Indonesia sampaikan bisa tertib, insya Allah. Kayak gitu. Siap, makasih. Pak Mahfuz angkat tangan tadi. Pak Mahfuz mau siapa ini? Tuh keluarin aja. Hah? Pak Andre, Saudi Airlines, gimana nih kita? Kasih kita sedikit sama Pak Konsul nih. Pak Andre, sehat Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Saudi, kapan mulai? Terima kasih Pak Isnaini. Ya, saya sapa dulu semuanya Pak ya. Boleh, silakan Pak. Ya. Mic with you. Assalamualaikum Pak Konsul, ketemu lagi Pak online. Pak Ketum dan seluruh pengurus dan anggota Ampuri yang saya hormati dan saya cintai. Di sini ada mungkin serta tamu-tamu VIP Pak ya. Bapak VIP juga. Waduh. Ya, terima kasih Silakan. Pak diundang nih Pak. Walaupun tadi bersamaan dengan meeting yang lain juga nih pas jam 1. Jadi saya baru bergabung juga sebetulnya tadi. Silakan. Terima kasih Pak Isnaini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami sebagai perwakilan Saudi Airlines ya mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian menggunakan pelayanan dari Saudi Airlines selama ini. Walaupun dalam ya kondisi COVID-19 ini
ya saya juga turut prihatin kondisi Bapak Ibu sekalian dan juga jamaah umroh yang tertunda, jamaah umroh dan haji juga tertunda. Sampai sekarang juga masih ternyata belum ada ya tanggal atau waktu kapan yang itu bisa dapat dibukanya ya tentunya ibadah umroh. Sebetulnya posisi saya juga sedang sama nih, mungkin menunggu juga ya keputusan dari pemerintah Saudi Arabia. Justru saya mendapatkan inspirasi dari Pak Ketum nih, Pak Joko, terima kasih nih informasinya Pak. Apalagi Pak Joko posisi lagi di sana nih. Dan ya, juga dari iya, dan juga pastinya dari Pak Konsul yang ya berkomunikasi terus. Sampai saat ini posisi Saudi Airlines memang masih belum ada rencana untuk kapan beroperasional ke Indonesia, bukan ke Indonesia aja, mungkin ke seluruh dunia lah ya, ke internasional. Karena dari General Authority of Civil Aviation, GACA juga belum membuka penerbangan internasional. Jadinya Saudi Airlines pun belum ya membuka penerbangan internasionalnya termasuk ke Indonesia. Sampai saat ini kami kalau lihat di jadwal itu untuk Agustus itu baru kita lihat itu ternyata memang masih belum ada penerbangan sama sekali. Walaupun tadinya sudah ada indikasi untuk dibuka penerbangan, taruhlah 1 kali seminggu, tapi ternyata atau 2 kali seminggu, tapi ternyata terakhir itu sudah dibatalkan, di-cancel semuanya. Kemudian juga saya lihat ini ternyata September pun yang biasanya itu Saudi menerbangi rute ke Jakarta itu sekitar 28 penerbangan seminggu, tapi sekarang itu hanya terlihat tinggal 13 1 bulan. Jadi kira-kira ya 2 seminggu lah sampai saat ini. Oktober masih agak lebih banyak, tapinya kita juga masih belum tahu apakah ini masih tetap jadwal dan akan dioperasionalkan. Ya, ini memang Saudi Airlines tentu saja mengikuti pemerintah Saudi Arabia, di mana di sana kan ada mungkin dari Pak Konsul tadi sudah bicarakan ada semacam komite ya Pak ya untuk yang menentukan kapan untuk bisa dapat dibukanya penerbangan internasional. Hanya itu saja dari saya. Yang lainnya mungkin kalau untuk masalah refund, alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah dari head office dari kantor pusat ya. Alhamdulillah kita bisa menyalurkan refund dari Bapak Ibu sekalian langsung, walaupun ada sedikit mungkin ada pending atau ada waktu proses ya, karena maklum banyak sekali yang harus diproses. Saya kira itu aja sementara Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andrip sharingnya. Semoga sukses selalu Saudi Airlines berjaya di Indonesia. Amin, insya Allah sama-sama Pak. Semua kembali pulih. Amin. Anggota Ampuri. Amin, insya Allah. Masih setia teman-teman ini sama Saudi ya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ada yang bertanya, udah azan asar juga, jadi
kemungkinan kalau tidak ada kita bisa tutup. Nanti juga Pak Mustafa تدعي لنا دعاء كده على أساس نقفل أو نختم المجلس. Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, Mustafa mute. Unmute. مصطفى تعطينا شوية فاينل كلمة الأخيرة وتدعي لنا تسوي لنا دعوة إن شاء الله. أنت في مكة عارف اليوم أيام فضيل 13 ذو الحجة عارف we wish to be there إن شاء الله. قلبنا Pak Joko, Dr. Endang, all of us in Indonesia to be there in Makkah إن شاء الله. We wish إن شاء الله. سوي ادعي لنا ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله شكرا سنيني، ان شاء الله ربنا يا رب يفكها ازمه يا رب، وان شاء الله آمين. ترجعوا بالسلامه وتجونا ان شاء الله سالمين غانمين، تروحوا سالمين غانمين. اللهم بس اكرمكم يا رب، اللهم اكرمكم ان شاء الله بالسنه الجايه ان شاء الله تيجي تحجوا يا رب. امين امين يا رب امين ان شاء الله. شكرا سنيني، شكرا حبيبي. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم Pak Mustafa. Pak Dr. Endang, Pak Joko, Ketum yang saya cintai, terima kasih banyak hari ini atas sharingnya. Kita sampai di akhir sisi kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di seri kelima di webinar DKI kita bersama Ampuri DKI dan DPP Insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bermacam informasi dan pengalaman dari beberapa narasumber kita, alhamdulillah, dan kita akan share lewat email. Semoga kita menjaga di masa pandemik yang SIP 2 ini selalu masih menjaga social distance, dan jangan lupa masker seperti Ketum, saya lupa tadi ngasih tahu juga. Jadi maskernya selalu dibawa, jangan lupa. Ya, dan alat-alat kesehatan kita yang semua di mana-mana harus ada. Oke, so stay safe. Dr. Muhammad, assalamualaikum. Salam. معنا شكرا دكتور محمد. نشوفك على خير. جزاك الله على التيبس ان شاء الله, وشوفك soon. We see you soon in Makkah ان شاء الله. He is practice in Mustashfa Nur, spesialis jantung, anak muda yang dikenal, yang sekarang lagi disayangi sama Menteri Kesehatan. Kemarin pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Arafat di usia yang muda 30-an. Lagi Dr. Raising, Masya Allah di Makkah, dan anak orang Makkah, dan kebetulan juga keturunan orang Indonesia. Jadi kita doakan semoga beliau sehat semua, kita sama-sama sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Thank you Dr. Endang. Sampai ketemu Bang. Terima kasih. Jaga kesehatan di Jeddah. See you Pak Waalaikumsalam. Ketum. Sehat-sehat. Assalamualaikum Pak Andre.